Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nduk. Ini Pak, saya buatin kopi nih buat Bapak di pagi hari ini nih. Kopi buatin kamu nih, Nduk. Iya, Saya coba Pak. ya. Biasa aja, Nduk, rasanya. Gimana, Nduk? Saya saranin buat kamu nih. Di Kopi Denaker, binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok itu ada pelatihan barista. Di sana nanti kamu bisa mengikuti pelatihan, bisa juga berkumpul dan juga bisa nanti berdialog dengan para instruktur untuk lebih jauh lagi untuk memahami terkait dengan jenis-jenis minuman yang nanti kamu bisa pelajari dan tentunya bisa menambah rasa kopi kamu biar nikmat lagi. Oke deh Pak, nanti saya ke Kopi Denaker ya Pak. Iya. Sepulang kerja ya Pak. Iya. Saya tinggal dulu ya Pak. Iya, Nduk. Mas Ari. Mas Windu. Iya Mas Windu, gimana Ya. gimana? Ini jadi saya tuh disuruh Pak Tamrin suruh datang ke sini gitu untuk mencari referensi kopi tentang kopi gitu, dan saya mungkin bakal belajar nih sama Mas tentang kopi karena Pak Tamrin lagi bosan dengan buatan kopi saya nih. Wah, pas banget nih Mas Windu. Sebentar lagi nih saya bakal ngisi seminar di atas tentang kopi. Mas Windu boleh ikut, gratis kok. Wah, boleh tuh. Saya langsung ke atas berarti ya. Boleh Mas Windu, tunggu Oke. saya di atas ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Halo teman-teman, selamat datang di seminar Disnaker Kota Depok. Hari ini kita akan belajar tentang materi dasar barista. Jadi nanti teman-teman di sini akan belajar tentang mengenal biji kopi, lalu mengelolanya dengan cara yang standar. Jadi kita nanti mengenal dulu bagaimana sih kopi itu ditanam, jenisnya apa saja, dan bisa kalian kelola untuk dibuat minuman seperti apa. Ya, di sini teman-teman sudah ada yang tahu kopi itu apa? Sudah yang tahu? Belum ya? Oke, jadi saya bantu. Jadi kopi itu adalah minuman seduhan hasil biji kopi yang sudah dihaluskan. Jadi kalau seandainya teman-teman biasa tuh minum kopi, biasanya kopi itu berwarna hitam. Ya, karena dia udah hasil dari seduhan biji kopi yang disangrai. Oke, di Indonesia kopi itu sangat banyak diminati. Baik itu kalangan yang masih muda maupun yang sudah orang tua, ya kan. Jadi teman-teman sini saya mau bahas tuh nih tentang sejarahnya sedikit. Kopi itu ada beberapa jenis. Ya, salah satunya mungkin yang teman-teman sering dengar ada Arabica, ada Robusta, dan sebetulnya ada dua lagi. Ada Liberica dan Excelsa. Oke, teman-teman, di sini kita akan lebih fokus membahas tentang kopi Robusta ya dan kopi Arabica. Di sini saya bawa contoh bijinya. Di sini bisa sahabat Disnaker lihat ya. Di sini dia bentuknya bulat pipi ya. Di sini bulat pipi dan ada garisnya lurus. Kalau seperti namanya Robusta. Lalu di sini ada bijinya juga Arabica, teman-teman. Kalau Arabica itu dia bentuknya pipi. Ya, pipi panjang. Oke, dan nanti dia garis ini melengkung-lengkung. Nanti sahabat Disnaker bisa sambil dikelilingi. Tolong dikelilingi ya sahabat Disnaker sambil dilihat. Oke, lalu saya juga di sini sudah menyiapkan yang sudah dibubukin. Ya, di sini sudah dibubukin. Ya, jadi sudah saya giling, sudah saya persiapkan. Nanti sahabat Disnaker bisa sambil cium aromanya. Oke, Robusta ini yang baunya pekat. Kalau Arabica baunya sedikit asam. Ya, silakan sahabat kelilingi. Nah, sambil saya di sini bantu jelaskan ya sahabat. Di sini jadi kalau seandainya Robusta dan Arabica itu ada beberapa perbedaan. Oke, yang pertama dari bentuk tadi sudah saya jelaskan.
Lalu nanti dari geografisnya, kalau Robusta itu dia bisa tumbuh di bawah 800 meter di atas permukaan laut. Kalau Arabica harus lebih dari 800 meter. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi kafein. Jadi nanti buat sahabat nih, ya, kalau seandainya untuk kafeinnya cari yang rendah, berarti sahabat harus mengkonsumsi kopi Arabica karena dia cuma 0,8 sampai 1,7% tingkat kafeinnya. Robusta 2 kali lipat dari itu, bisa 1,5 sampai dengan 3,5%. Lalu dari sisi rasa, ya, dari sisi rasa Robusta jelas lebih pekat atau lebih pahit. Kalau Arabica itu lebih asam. Nah, di sini saya memberitahu pada sahabat di Snacker, banyak yang masih belum tahu nih di tempat umum apa sih yang lebih baik untuk teman-teman, ya, sahabat nih yang punya penyakit asam lambung. Kalau punya penyakit asam lambung, itu minumlah konsumsi kopi Arabica. Karena kenapa? Jadi sistem tubuh kita bila dicampur penyakit asam lambung, ada zat asam yang masuk, maka tubuh akan mengeluarkan antibodi, mengeluarkan zat pahit sebagai penawarnya, sehingga asam lambung penyakit orang tersebut jadi aman atau lebih baik dan tidak akan kumat penyakit asam lambungnya. Biasanya namanya GERD, ya sahabat, ya. Baik, itu tadi untuk jenis Arabica dan Robusta. Langsung di sini saya akan memberitahu tentang pasca panen, sahabat. Jadi di samping dari jenisnya, nanti sahabat akan kalau udah menyukai kopi nih, ya, kalau seandainya suka kopi, kopi itu ada pasca panen. Ini sahabat saya bawa lagi kopi dengan pasca panen yang sudah dibubukin dan dalam bentuk biji, ya. Ini dia pasca panen Winey, ya. Jadi sahabat boleh dikelilingin. Nah, jadi ini sahabat di Snacker kalau sudah mau mendalami kopi harus tahu nih bahwa kopi itu jenisnya banyak, ya, jenisnya banyak. Ada pasca panen basah, ada pasca panen kering. Pasca panen basah biasanya itu dia ada namanya wash, ada full wash, ya. Itu biasanya dari lama dia untuk perendaman. Oke, itu nanti biasa rasanya itu lebih soft, ya, dan biasanya cocok buat Arabica. Nah, lalu nanti ada namanya proses kering, sahabat. Kalau proses kering ini, nah, seperti yang sahabat lihat sekarang yang sedang saya tunjukkan itu namanya proses kering, namanya Winey. Winey itu adalah kopi pasca panen fermentasi yang biasanya para prosesor buat itu difermentasi 30 sampai 40 hari, sahabat. Ya, dan nanti selain Winey ada namanya proses natural dan honey. Biasanya kopi-kopi proses kering ini dia cocok untuk dibuat namanya manual brew. Yaitu sahabat dari jenis kopinya, tapi sahabat nih di sini juga harus tahu. Setelah sahabat tahu jenisnya, tahu pasca panennya, nah nanti sahabat akan tahu namanya profil roasting, sahabat. Ya, jadi saya memang profil roasting. Ya, jadi ini sahabat kita akan melihat profil roasting. Ya, di sini namanya profil roastingnya, warnanya agak sedikit gelap, ya sahabat. Ini yang kopi Robusta, ya, ini agak sedikit gelap. Nah, ini yang Arabica agak sedikit muda, sahabat. Jadi profil roastingnya berbeda. Ini namanya medium to dark, ya, ini namanya medium. Ini cocok untuk manual brew. Nah, ini cocok untuk espresso, sahabat. Nah, sahabat pasti bingung, ya, itu apa sih? Nah, nanti akan kita bahas lagi di materi barista. Tapi ini saya akan menjelaskan profil roasting. Di profil roasting ini, jadi nanti sahabat harus tahu bahwa di kopi itu ada 3 bagian, 3 sub. Yang pertama adalah petani. Petani itu yang membuat green bean sebelum di roasting seperti ini. Lalu ada namanya coffee roaster. Itu adalah orang yang menyangrai kopi. Dan yang ketiga ada namanya tukang seduhnya, biasanya disebut dengan barista. Nah, ini perannya, sahabat. Untuk petani dia punya peran paling penting, dia 60%. Jadi kopi itu enak atau enggak tergantung dari petaninya, sahabat, petani dan prosesor. Lalu yang kedua ada namanya coffee roaster. Roaster berperan 30% di sini, sahabat. Jadi kopinya harus bagus, roasternya pun harus kompeten agar kopi yang dia dapat dari petani bisa dikelola dengan baik. Dan terakhir si tukang seduhnya juga harus maksimal nyeduhnya. Jadi sama nanti kopinya udah bagus, roasternya sudah baik, yang nyeduhnya juga harus baik, sahabat. Nah, kita lagi dibahas kopi roaster ini, kita akan bahas namanya kopi cupping. Nah, jadi nanti di sini, sahabat, kita akan mulai belajar cupping. Jadi siapkan air panas, ya. Air panasnya itu kurang lebih 93 derajat. Dan di sini nanti ada namanya alat untuk cuppingnya, sahabat. Ya, di sini sendok cupping, namanya sendok spoon.
Dan ini bowl, kalau seandainya sahabat nggak punya, gunakan cangkir berbahan porselin seperti ini, keramik. Nah, yang kurang lebih di sini ada volumenya 150 ml sampai dengan 200 ml. Nah, kita akan mengidentifikasi salah satu kopi di sini. Saya menggunakan Arabica ya, sahabat ya. Di sini Arabica Aceh Gayo. Kita mulai belajar cupping dan jangan lupa gunakan timbangan, sahabat. Di sini saya menggunakan timbangan digital. Nanti akan saya gunakan kopi sebanyak 8 gram. Ya, jadi nanti di sini kopinya 8 gram, sahabat. Oke, nanti air panasnya itu kita gunakan 150 ya, 150 gram. Nah, ini udah bunyi, dia sudah 93 derajat. Oke, kita buat ya, sahabat. Di sini kita pakai namanya blooming, sahabat. Di sini blooming 2 kali berat kopi. Jadi kalau seandainya kopi sahabat itu pakai 8 gram, berarti nanti blooming itu 30 detik ya kopinya. Yang airnya sebanyak 2 kali dari berat kopi, 16 gram. Nah, setelah 30 detik sahabat tambahkan sampai di sini ada garisnya 150 ml. Atau kalaupun air 150 gram ya, sahabat. Oke, 150 gram. Oke, di sini ada timbangannya. Yang lebih presisi kita gunakan timbangan ya, sahabat. Jadi nanti dia satuannya gram. Baik, sudah cukup. Ini metode yang kita gunakan untuk cupping namanya metode tubruk, sahabat. Jadi nanti sahabat akan masuk ke pembahasan tentang barista dan coffee brewer, ada namanya metode tubruk. Nah, metode tubruk ini adalah metode yang digunakan untuk cupping. Jadi nanti cupping di sini kita akan melihat dan menilai untuk aroma dari kopi yang hasil di roasting, dan yang kedua adalah tes atau notes. Biasanya nanti sahabat bisa lihat di Google atau referensi lainnya. Di situ namanya ada flavor well, sahabat. Jadi flavor well itu bentuknya lingkaran rasa kalau bahasa Indonesianya. Di situ kita akan melihat tentang aroma kopi ataupun tes dari kopi. Nah, di sini kita kurang lebih nunggu 3 sampai dengan 5 menit ya, sahabat ya. Baik, nanti sambil menunggu di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan barista dan coffee brewer. Ya, pasti di sini sahabat ada yang tahu nggak sih barista itu apa? Ada yang tahu? Belum ya, belum tahu ya. Oke, jadi barista pada umumnya mungkin diketahui adalah tukang seduh ya, sahabat ya. Padahal di sini barista dia ada 2. Ada barista, ada namanya coffee brewer. Oke? Jadi barista itu adalah orang yang menyiapkan kopi atau membuat kopi menggunakan mesin kopi, sahabat. Jadi nanti saya ada orang yang nyeduh kopi di coffee shop tidak pakai mesin kopi, berarti dia namanya bukan barista. Namanya coffee brewer. Tapi seandainya nanti di kafenya ada mesin kopi, oke, itu berarti dia namanya barista. Karena barista itu adalah orang yang dapat mengoperasikan mesin kopi. Kalau seandainya ada orang yang kopinya enak tapi dia tidak bisa menggunakan mesin kopi, berarti bukan barista. Oke, baik sahabat. Sini kita sudah dapat 3 menit. Ya, jadi nanti sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara cupping ya. Jadi cara cupping di sini. Nanti ini sahabat. Nah, ini kita pisahkan dulu, sahabat, antara bubuk kopi dengan airnya. Ya, sambil nanti kita cium aromanya. Baik, jadi tadi yang saya lakukan adalah namanya smelling atau namanya menghirup dari aroma si kopi. Jadi kopi Arabica ini memang cenderung aromanya adalah fruity, ya, aroma buah-buahan. Atau kalau secara rasa kita yang orang umum bilangnya ada bau asam dan manis ya, sahabat ya. Nah, nanti kita sudah dapat aroma seperti itu, kita harus sesuaikan dengan rasanya. Rasanya nanti akan ada namanya tekniknya seruput. Seperti ini, sahabat, teknik seruput. Jadi kita di sini kalau seandainya sahabat di rumah punya nih, ini seperti sendok sup ya. Kalau seandainya suka makan sup, dia seperti ini. Kalau di dunia kopi ini namanya sendok cupping. Nah, tekniknya nanti sahabat seperti ini, tempelkan di mulut dan diseruput.
ya. Jadi seperti itu, bisa diulangi 2-3 kali sahabat. Oke, baik. Jadi inilah notes dari Arabica Gayo sahabat. Jadi dia acidnya atau asamnya tinggi, sementara bodinya itu rendah. Bodi itu apa? Biasanya adalah rasa yang kumpul di rongga-rongga mulut. Itu tidak terlalu tebal. Ya apalagi nih kalau seandainya kita lihat ya sahabat, ini profil roastingnya ini medium. Jadi untuk bodinya dia tidak terlalu tebal. Nah, hal ini biasa dilakukan oleh para kopi roaster setelah melakukan sangrai kopi sahabat. Memastikan apakah kopi ini sudah layak untuk dikonsumsi dan dipublikasikan. Baik itu untuk digunakan di coffee shopnya dia ataupun untuk di komersial, untuk dijual. Oke sahabat, jadi ini untuk coffee cupping. Sampai sini sahabat di Snacker mengerti? Ngerti ya, paham ya? Oke, kalau paham kita akan lanjut ke tadi yang sudah saya bahas ya, tentang barista dan coffee brewer. Jadi coffee brewer dan barista itu adalah satu kesatuan yang berbeda, sama-sama di dunia kopi tapi berbeda. Jadi memang dia mau jadi barista, dia harus bisa menggunakan mesin kopi sahabat. Tapi seandainya dia tidak bisa menggunakan mesin kopi, berarti dia namanya coffee brewer. Nah, di sini saya akan bahas dulu karena nanti ini agar sahabat sampai rumah itu bisa buat kopi, saya akan bahas tentang manual brew. Ya, kalau seandainya tadi sudah buat namanya kopi tubruk, ya di sini saya akan memberikan alat-alat yang nanti sahabat itu bisa buat di rumahnya masing-masing. Oke, mulai dari alat-alat sederhana dulu nih sahabat nih. Di sini yang paling mudah, biasa nanti nih sahabat, ya ini bisa namanya menggunakan French press. French press ini adalah alat paling sederhana. Fungsinya adalah untuk memisahkan bubuk kopi, oke, dengan cairan kopinya. Karena nanti cara buatnya, nanti sahabat masukkan bubuk kopi, oke, lalu diaduk. Oke, nanti lalu tinggal dimasukkan plunger-nya. Ini dia ada saringan. Oke, nanti tinggal untuk pemisahnya sahabat. Seperti ini. Tapi cara buatnya itu sama dengan kopi tubruk dan kopi lainnya. Pertama harus ditimbang dulu banyak kopinya. Oke, seandainya biasanya ini kopinya 15 gram. Lalu ditentukan rasionya sahabat. Saya rasionya 1:15. Berarti nanti airnya 225. Nah, nanti pakai kopi 15, airnya 225 karena rasionya 1:15. Jadi gampangnya itu adalah 1 gram kopi sama dengan 15 gram air. Berarti dari 15 gram kopi kalau rasionya 1:15 itu sama dengan 15 dikali 15. Jadi dapat 225 ya sahabat, itu rasio. Dan terus jangan lupa sahabat, nanti sahabat di sini akan menentukan green size atau namanya tingkat kehalusan. Karena kenapa sahabat? Di kopi itu banyak metodenya, ya, baik dari tubruk, nanti ada V60 ataupun ada Vietnam drip dan banyak lagi. Nanti itu dari masing-masing metode akan menentukan green size-nya. Mulai dari halus atau fine, ada juga medium atau di tengah-tengahnya medium to fine, bahkan sampai coarse. Nah, nanti sini akan saya pandu dari cara membuat French press. Ini jadi nanti sahabat menggunakan gilingan seperti ini medium ya sahabat. Nah, untuk range waktunya itu 3 sampai dengan 5 menit. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada pembuatan dengan cara V60 sahabat. Ya, jadi ini dia V60. V60 terdiri dari beberapa bagian. Ini yang dinamakan V60 karena bentuknya dia seperti huruf V sahabat. Atau kalau kita menghitung sudut, oke, ini sudutnya dia 60 derajat sahabat. Nah, jadi makanya dia dinamakan V60. Oke, setelah ada V60, di bawahnya harus ada namanya penampungnya sahabat. Namanya coffee server. Jadi nanti coffee server ini terletak di bagian bawah. Lalu nanti V60-nya di atas coffee server. Oke, lalu di sini ada paper filternya sahabat. Paper filter ini nanti diletakkan di bagian atasnya. Karena ini dia bentuknya bolong seperti ini. Jadi kalau seandainya dimasukin kopi, pasti kopi tidak akan tersaring. Supaya tersaring dia butuh filternya seperti ini, dan filternya ini diletakkan di bagian dalamnya seperti ini ya sahabat. Seperti ini. Lalu nanti sahabat itu membutuhkan timbangan agar dia presisi seperti ini. Baik, jadi nanti setelah timbangan di sini,
Oke, jadi nanti sahabat jangan lupa namanya dibasahkan dulu nih papernya. Paper ini dibasahkan setelah ada di atas P60 seperti ini. Oke, lalu nanti dimasukkan kopinya. Kopi sama seperti tadi ya sahabat ya. Kita menggunakan standar 15 gram, rasio 1:15 gram. Jadi gampang tuh ingetnya. Kopi 15 gram, rasio 1:15, berarti air yang digunakan 225. Oke, jadi nanti akan kita praktekkan. Cuma nanti saya selesaikan dulu bagian alat-alat yang saya bawa. Ini biasanya buat dibikin kopi hitam ya, karena memang manual brew itu rata-rata kopi hitam sahabat. Lalu di sini ada lagi namanya Vietnam Drip sahabat. Oke, Vietnam Drip di sini dia fungsinya ini untuk dripper. Jadi nanti akan ngedrip. Oke, di sini akan bubuk kopinya. Lalu ada pembatas bubuk kopinya ya sahabat. Ini pembatasnya. Jadi nanti bubuk kopi dimasukkan, dikasih pembatas. Nah, nanti biasanya akan pakai gelas sahabat. Ya. Akan pakai gelas, sampai seperti ini gelasnya. Kita letakkan di atas timbangan agar presisi. Ya, agar presisi. Lalu Vietnam Drip ini sangat cocok ya, biasanya dipadukan dengan susu kental manis atau SKM. Jadi nanti masukkan dulu susu kental manisnya. Biasanya saya menggunakan 30 gram. 30 gram kental manis. Lalu letakkan Vietnam Dripnya di atas gelas yang sudah ada susu kental manisnya. Masukkan bubuk kopinya, lalu pembatasnya, dan mulai masukkan air sahabat. Tetap menggunakan blooming. Ya, blooming itu 2 kali berat kopi sahabat. Berarti sana ini dia kita pakai yang kecil, paling 10 gram. Berarti bloomingnya 20 gram. Lamanya 20 hingga 30 detik. Setelah 20-30 detik, oke, baru kita tambahkan pakai rasionya. Di sini tergantung selera sahabat. Kalau seandainya ingin rasa kopinya tebal, itu bisa kurang dari 15 ya, 1:15. Contoh nanti saya akan gunakan 1:10. Baik. Nah, kalau seandainya terlalu besar, dia rasanya akan semakin tipis atau weak, lemah. Oke, dan sebetulnya masih banyak lagi metodenya. Hanya di sini saya akan membuat yang sederhana. Nah, dan yang lebih sederhana lagi sahabat, di sini namanya ada untuk metode cold brew. Ya, di sini nanti ada namanya untuk jarnya, wadahnya nih sahabat. Nah, ini untuk meletakkan kopinya. Jadi kopi ini kopi fermentasi. Ya, kopi fermentasi di dalam kulkas sahabat. Jadi jangan airnya dulu di sini, tapi nanti sahabat ini letakkan kopinya. Dan kopi-kopi yang digunakan untuk cold brew sahabat, biasanya ini adalah kopi-kopi dengan proses pasca panen natural, honey ataupun winey. Pokoknya dia yang rata-rata rasanya atau notesnya itu asam dan fruity. Baik, jadi nanti ini diletakkan di atas ini. Sahabat isi tergantung mau buat berapa banyak. Rasio sama 1:15. Nanti kita bisa coba ini buat 15 gram kopi ya, dengan 1:15 gram air. Karena ini tempatnya tinggi, berarti kita buat 30 gram kopi dengan airnya berarti berapa? 225 dikali 2, 450. Setelah masuk, nanti ini bukan menggunakan air panas ya sahabat. Jadi ini menggunakan air dengan suhu ruang. Jadi setelah masuk bubuk kopi, tuangkan air susu ruang seperti ini. Oke, ini air suhu ruang, nanti sahabat bisa langsung tuang. Ya, sebanyak rasio yang ditentukan. Kalau kopinya 30, berarti nanti airnya adalah 450. Lalu nanti sahabat tutup. Aduk dulu, nanti sahabat tutup. Oke, letakkan di dalam kulkas dengan perkalian 4. Seperti 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam, 20 jam, terakhir 24 jam. Jadi semakin lama biasanya akan semakin terasa. Tapi nanti akan ada rasa kopi yang tertinggal. Atau mohon maaf seperti rasa tengik ya, rasa-rasa yang kurang enak. Biasanya itu kita menggunakan 12 jam atau 16 jam sahabat. Baik, ini metodenya sudah cukup banyak. Tapi kali ini saya akan mencontohkan yang paling sederhana, yaitu kita akan membuat kopi V60, di mana nanti sahabat Disnaker bisa buat di rumah masing-masing. Ya, saya akan pandu di sini cara pembuatannya. Oke, pertama-tama nanti sahabat siapkan kopi yang akan sahabat buat. Di sini ada Arabica Gayo yang tadi kita cupping, ya di sini. Jadi akan kita langsung praktekkan untuk buat V60-nya. Oke, lalu
ada V60-nya. Dan sahabat harus tentukan suhunya sahabat. Di sini kita menggunakan suhu 90 derajat ya sahabat. Oke, 90 derajat untuk dibuat V60-nya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan timbangan dalam keadaan 0 dan paper filter sudah basah. Ini kita basahkan dulu sahabat. Oke, ini kita basahkan. Jadi sahabat di sini harus tahu kenapa sih paper filter dibasahkan. Ya, paper filter ini dibasahkan agar rasa dari paper ini tidak ikut ataupun turun ke dalam kopi yang sahabat buat. Jadi nanti rasanya betul-betul rasa murni dari kopi yang kita buat tersebut. Nah, ini airnya kita pisahkan ya sahabat. Ini kita pisahkan di wadah yang berbeda. Oke, setelah basah, ya sahabat, ini kita mulai letakkan kopinya. Yang tadi saya contohkan di awal itu sebanyak 15 gram sahabat. Jadi pakai 15 gram. Oke, sudah cukup 15 gram. Sambil kita pastikan suhunya sudah siap atau belum. Baik, suhunya sudah siap. Kita menggunakan 90 derajat ya sahabat. Jadi suhu itu nanti akan ada perbandingannya ya. Ya, jadi ini akan kita buat 1:15. Oke. Oke, 30 gram selama 30 detik ya. Jadi nanti setelah 30 detik ini ada beberapa kali pouring. Saya mencontohkan yang 2 kali pouring sahabat, blooming, dan pouring kedua langsung selesai di 225. Baik, sudah 30 detik. Oke, ini teknik pouring sahabat. Biasanya kalau seandainya saya bilang, ini kita buat seperti obat nyamuk sahabat. Jadi dia melingkar dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ini kita lakukan sampai dapat di 225 gram. Oke, cukup 225 gram. Oke, jadi nanti di sini setelah selesai ya, sahabat udah bisa sajikan. Dan V60 ini adalah salah satu metode pembuatan manual brew dengan banyak variabelnya sahabat. Ya, jadi nanti bisa dengan seperti baygon ya, dari luar ke dalam atau dalam keluar, atau nanti sahabat bisa di luar aja, itu juga bisa, atau di dalam aja. Nah, nanti itu akan ada rasa-rasa yang berbeda sahabat. Jadi nanti sahabat boleh coba di rumah. V60 ini sangat sederhana dan sangat simple, atau nanti bisa pakai French press juga dicoba. Tapi di seminar ini saya hanya memberikan satu metode contohnya, yaitu V60. Ini sangat mudah ya sahabat, nanti kita cicipi. Nah, ini kita mempunyai target pouring ya, selesai itu dalam waktu 2-3 menit sahabat. Karena seandainya nanti terlalu kurang dari range waktu itu akan lemah rasanya. Tapi terlalu lama dari 3 menit biasanya akan terlalu tebal bodinya. Seperti ini saya selesai di 2 menit ya sahabat. Oke, saya cicipi dulu. Oke, tekniknya sama sahabat, kita dengan teknik seruput. Oke, baik. Jadi di pertemuan hari ini ya, saya hanya memberikan contoh satu metode manual brew, yaitu V60 sahabat. Ini hasilnya. Nanti sambil kita diskusi, ini saya tutup dulu. Ya, nanti sambil sahabat bisa cicipi kopinya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih banyak, sampai jumpa.
Ya, sama-sama Kak. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama Mas, hati-hati ya. Mas Ari, Iya, gimana Mas Windu? tadi keren banget materi-materinya loh. Parah sih. Saya bisa belajar mengenal tentang kopi dan metode-metode pembuatan kopi sih. Banyak ya ternyata ya. Ya banyak. Oh ya, saya punya oleh-oleh nih buat Mas Windu nih. Ya, nanti ini titip salam saya buat Pak Tamrin. Nanti buat belajar lagi lebih banyak tentang kopi. Lalu ada juga nih buat Mas Windu nih. Biar makin semangat nih belajarnya nih. Ya saya kasih apron. Ya, nanti titip salam ya untuk Pak Tamrin. Siap. Semangat terus belajarnya. Makasih ya Mas ya. Nanti Mas Windu. Selamat sore Pak. Selamat sore, Nduk. Ya, ini Pak, saya buatin kopi lagi. Wah, gimana hasil pelatihan kemarin, Nduk? Wah, kemarin mantep banget sih Pak. Ini hasil pelatihan nih, saya Iya. coba ya, Nduk ya. Boleh. Wah, ini mantep nih, Nduk, rasanya, Nduk. Kemarin saya belajar banyak banget tentang kopi Pak. Iya. Dari macam-macam kopi hingga cara penyeduhan kopi tersebut Pak. Iya. Nah, saya juga dapat oleh-oleh banyak Wah, Pak. itu keren banget tuh, Iya, tulisan Pak. kopi Denaker. Ya, Ya. biji kopi juga Pak. Wah, Ini Pak. itu kopi dari mana, Nduk? Ini kopi dari biji kopi Gayo Pak. Oh, Jenis Gayo. di sana dikasih tahu juga kopi-kopi yang ada di Indonesia. Banyak banget Pak di Wah. sana diajari secara rinci, jelas. Iya. Oke deh, Bapak selamat menikmati ya Pak. Saya tinggal kerja juga Pak. Iya, iya, Nduk, makasih, Nduk. Nah, gimana sahabat Disnaker semua? Sudah melihat kopi pembelajaran menjadi barista? Saya yakin ini sangat menarik dan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dapat membantu dan bisa menjadi wirausaha muda di Kota Depok. Terima kasih. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, Langsung subscribe, like and comment tekan tombol lonceng. agar dapat notifikasi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada materi tutorial pembelajaran Dinas Tenaga Kerja